Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bahan Bulgarian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 1 September 2025, hari yang cukup menarik mengawali minggu dan candle monthly tahun September 2025. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari CCS ya, ada grup Telegram untuk publik, itu free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini ada link grup Telegram, itu teman-teman bisa gabung. Nanti kita sesekali bisa discuss, terus juga ada view saham, sekali ada stock pick, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa. Caranya tinggal teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham. Itu nanti bisa cek video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Tinggal simak infonya, lalu tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi ya. Jadi mendaftarnya melalui Google Form yang ada di deskripsi. Semua infonya sudah disampaikan di video ya, dan tinggal mengisi Google Form aja. Kalau misalkan sudah berhasil submit, nanti akan segera di-invite. Bedanya dengan yang free jelas akan lebih intens yang grup premium, baik dari discuss, stock pick, maupun view, dan juga ada Zoom meeting juga. Satu hal juga ada yang baru di cuan-cuan saham ya. Ini ada membership YouTube ya untuk cuan-cuan saham. Jadi ada sedikit masukan kemarin dari seseorang ya, subscriber. Intinya yang bersangkutan itu tidak pakai Telegram. Jadi gimana kalau misalkan YouTube itu dibuat membership juga untuk beberapa konten-konten yang lebih lah, bahasanya stock pick saham ataupun view yang lebih eksklusif. Jadi atas hal tersebut saya juga mencoba untuk memprovide ada membership untuk cuan-cuan saham. Kalau teman-teman bergabung ke yang membership yang cuan-cuan saham yang YouTube, nah teman-teman tinggal buka profil cuan-cuan saham aja, tapi pakai yang desktop. Jadi pakai YouTube desktop. Nanti di profil cuan-cuan saham akan ada subscribe dan join ya. Tinggal klik yang join, lalu tinggal pilih programnya. Itu nanti semua sama ya. Tinggal teman-teman terserah pengen support yang mana. Nanti tinggal subscribe dan juga bisa nyimak konten-konten members only video untuk yang eksklusif seperti itu. Dengan konten yang yang premium Telegram itu sama. Intinya insight yang saya share di grup premium itu yang saya share juga di membership YouTube. Cuman bedanya ya teman-teman lebih suka via Telegram atau lebih suka via YouTube aja, seperti itu. Kalau di Telegram jelas bisa diskusi dua arah. Untuk YouTube ya mungkin tidak seintens itu ya diskusinya. Cuman ya itu tinggal kenyamanan masing-masing lah. Jadi yang pengen gabung grup Telegram silakan, atau mau subscribe ke YouTube juga silakan, atau mau subscribe dua-duanya juga monggo juga, tidak masalah, seperti itu. Oke, dari sedikit info ya, kita langsung masuk ke ISG, di mana hari ini dia turun 1,21%, panic selling, gap down sampai 7.500, lalu sekarang menguat sampai 7.736. Saya pengen bahas dulu sedikit ya intermezzo, ini membahas rupiah kita tercinta, dimana kalau misalkan teman perhatikan ya, nih ada sedikit saya pengen compare dulu dah antara komposit alias IHSG dibandingkan dengan IDR ya. Teman bisa perhatikan ya, kenapa kok IHSG itu rally, kenapa kok IHSG itu koreksi dan lain sebagainya. Faktor utama atau mungkin indikator utama yang paling gampang itu adalah mata uang. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya, di mana ketika IHSG ini koreksi dari bulan September 2024 sampai bulan Maret April lah 2025, ini kan IHSG turun terus ya, dia lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low, dan seterusnya. Yang terjadi apa? Rupiah kita pun juga melemah ya, dari September sampai Maret itu kan rupiah melemah terus, naik terus ya. Nih kalau melemah kan dia naik ya, karena ini USD IDR lah. Jadi USD yang menguat, IDR-nya melemah, akhirnya IDR-nya naik
ya. Dan ketika IHSG ini rally dari bulan April sampai Agustus, rupiahnya melemah, ya. Dan ya itu bisa kita simpulkan bahwasanya hubungannya itu positif. Positif itu maksudnya ketika satu naik, yang satu juga akan naik. Ketika yang satu turun, dan itu yang satu juga akan turun. Kalau kita bahaskan secara makro ya, penjelasannya sebenarnya banyak banget. Simpelnya gini lah, ini penjelasan paling simpel ya. Misalkan teman-teman adalah manajer investasi gitu, BlackRock gitu ya, pegang 1 triliun dolar, mau masuk ke IHSG gitu. Ada yang namanya real return. Jadi ada yang namanya, saya lupa istilahnya apa, tapi ada yang namanya real return. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya gini. Teman-teman misalkan deposito 2%, tapi ternyata inflasi itu 3%. Real return-nya itu sebenarnya teman-teman nggak cuan gitu. Malah rugi 1% by value ya, karena kemakan inflasinya 3%, sedangkan depositonya cuma 2%. Atau misalkan obligasi 5% gitu, 6% lah, obligasi 6%, obligasi negara 6%. Tapi teman-teman inflasinya 3%, real return-nya itu sebenarnya cuma 3%, karena itu naiknya 5, kenanya 3 kayak gitu. Nah, dan seterusnya. Dan itu yang terjadi di dunia saat ini. Ketika rupiah itu lemah, even sahamnya itu naiknya tinggi, ya real return-nya bakalan kecil gitu. Misalkan kerasa kayak kita dapat di saham 10%, tapi ternyata inflasinya 5%. Ya netnya kita cuma dapat 5% by value, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kita ngomongin retail ya, yang orang bisa keluar masuk dengan mungkin modal 10 juta, 100 juta, 1 miliar dengan mudah di saham yang liquid. Tapi kalau misalnya kita ngomongin manajer investasi, fund manager yang mana modalnya miliaran dolar ataupun bahkan triliunan dolar yang masuk ke IHSG ya mereka sangat sensitif dengan persen-persenan tersebut. Seperti itu. Artinya apa? Walaupun misalkan mereka cuan di BBRI 5% gitu ya, tapi kalau misalkan inflasinya 3% ya mereka secara net cuma dapat 2% gitu. Dan ketika mereka mau mengembalikan itu ke USD, ketika USD-nya itu menguat, ya mereka kan malah tambah rugi gitu kan. Harus beli USD dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil apa? Ya mereka tarik dulu modalnya kayak gitu. Nah, ketika modal cabut dari IHSG, dari Indonesia, dari rupiah modal cabut, yang terjadi apa? Rupiahnya melemah kayak gitu. Jadi ya kira-kira itulah hubungannya. Paling simpelnya penjelasannya seperti itu. Ketika rupiah melemah, ya pasar modal juga ikut melemah juga. Ketika rupiahnya menguat, sebaliknya pada beli rupiah, nggak tahu nih mau ditaruh di mana nih, ya paling cepat ya masukin ke market kayak gitu. Itu tadi sedikit penjelasan simpel. Kalau misalkan dibahas lebih kompleks ya jelas kompleksnya, tapi simpelnya seperti itu. Nah, makanya itu sebenarnya indikator paling kuat itu pakai IDR. Teman-teman kalau misalkan mau trade, mau lihat IHSG kira-kira pergerakannya gimana, nah bisa pakai USD IDR lah. Kira-kira USD IDR seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan hari ini di mana negara kita ini baru ada sedikit ya kekacauan lah dan lain sebagainya yang berpotensi menurunkan stabilitas politik, terus juga ekonomi dan lain sebagainya, itu pasti juga akan ngaruh ke rupiah gitu. Kan banyak faktor yang mempengaruhi rupiah. Ada suku bunga, inflasi, belanja pemerintah, terus juga stabilitas ekonomi politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok misalkan kalau ada demo atau bahkan ada kerusuhan, rupiah itu melemah dan market itu melemah. Kira-kira hubungannya seperti itu. Semoga teman-teman nyampe ya, dapat ya gambarannya. Nah, yang kita perhatikan saat ini USD IDR alias rupiah kita terhadap USD itu kemarin baru aja melemah dari 15 Agustus sampai sekitar 29 Agustus. Seperti itu. Dan posisinya ada di resist. Memang kalau kita perhatikan dari April itu kan rupiah itu kan menguat terus ya. Sampai kemarin di Mei, sampai kemarin di Agustus masih menguat terus gitu, dan sekarang sedang melemah. Saya kira memang hari ini bakalan breakout. Ini dia punya broadening, ini kita sebut broadening ya. Dia bakal breakout, tapi ternyata enggak, masih ada koreksi. Saya nggak tahu koreksinya apakah sampai lower low atau dia malah cuman higher low terus higher high. Itu semua bisa terjadi juga. Yang jelas apa? Ketika nanti rupiah itu melemah, bersiap-siap IHSG juga akan ikut melemah seperti itu. Nah, kembali lagi ke IHSG di mana kita bahas saham ya. Kalau hari ini memang sudah terjadi rebound. Mungkin kalau misalkan rupiahnya tadi itu hari ini breakout, dia nggak menguat ya, malah melemah dan langsung breakout, mungkin IHSG crash-nya bakal lebih dalam
serius. Dalam tidak ada rebound dan lain sebagainya. Cuman karena IHSG ada rupiahnya ada penguatan tadi di resist. Nah, ini IHSG-nya juga ada penguatan juga. Tuh, setelah menyentuh area 7.561 seperti itu. Nah, saat ini yang pertama, kalau kita perhatikan IHSG ini jelas sudah punya short term reversal. Banyak yang bilang ada double top, ada apapun itu. Yang jelas by structure dia sudah punya structure lower low ya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya dia lower high terus dan higher low dan higher high, tapi di saat ini dia punya double top. Kira-kira bentuknya kayak mirip di sini lah. Ini ketika bulan Mei sampai bulan Juni awal ya. Di sini dia punya double top. Nih. Punya double top, top 1 pullback, same high, top 2 breakdown pada tanggal 19 Juni. Ini juga sama, top 1 pullback, same high dan breakdown pada tanggal 29 Agustus seperti itu. Dan sebenarnya kalau by chart pattern kita juga sudah kena target ya kalau dari double topnya seperti itu. Makanya hari ini dikasih rebound. Cuman ya kalau teman-teman masih ikutin cuan-cuan saham pada saat itu ya, saya pun juga menyampaikan juga nih pada saat itu banyak lah view-nya itu. Ketika di bulan-bulan ini ya, dia ada view yang continuation kayak gini. Ini ada yang view-nya continuation, bearish bearish flag. Ini tiang, lalu ini benderanya ya. Terus banyak yang ada yang sampai ke 6.100 nutup gap atau 6.500 nutup gap dan lain sebagainya. Tuh. Cuman yang saya sampaikan waktu itu adalah ketika dia bottom di area 6.700 lalu naik sampai area 6.900, saya cuman menyampaikan biarkan market yang mengkonfirmasi ya. Dia sudah punya low, dia sudah punya high. Either itu dia bikin higher low higher high ataupun same low higher high ataupun lower high dan lower low, itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang terjadi apa? Market bikin higher low lalu higher high, rally sampai area 7.600. Nah, untuk saat ini saya pun jujur masih ngeblank ya. Kalau misalkan ditanya kira-kira market seperti apa untuk IHSG, tuh karena baru aja breakdown banget dan hari ini baru aja rebound banget. Kalau misalkan kita ngomongin support, ada di sini support dari IHSG ya. Itu sekitar 7.500 lah. Ini yang area cukup kuat, 7.500 ini. Cuman ya sebelum di situ pun juga ada area yang sebelumnya resist juga dan sekarang sudah menjadi support seperti itu. Ini juga kalau kita bilang 7550 sebelumnya resist. Ini juga sekarang sudah jadi support seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah view dari support resist IHSG. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah kita bisa melihat tren dari IHSG di mana IHSG ini belum ada reversal yang sebelumnya uptrend jadi downtrend maupun breakdown structure seperti itu. Kalau kita bilang mungkin breakdownnya di sini ya 7.450 ya. Artinya apa? Kalau misalkan IHSG itu besok jebol 7.450, di sini kan dia punya low ya, high, low, higher high. Kalau misalkan besok IHSG jebol 7.450, maka kenaikan itu nanti most likely akan jadi pullback alias membentuk lower high untuk lower low. Itu yang disebut dengan breakdown structure atau breakout structure seperti itu. Tapi selama area tersebut tidak dijebol 7.450 tidak dijebol, masih ada potensi IHSG ini turun bikin higher low untuk higher high lagi seperti itu. Nah, jadi ya perlu kita pantau juga lah ke depan. Tidak bisa kita simpulkan dalam waktu sehari dan lain sebagainya apakah IHSG pergerakannya akan seperti apa seperti itu. Cuman satu hal yang pasti ya, kalau by statistik September itu seringnya ditutup dengan merah ya. Artinya apa? Dia turun ya. Dan kalau kita pakai candle by candle, artinya IHSG September ini mungkin ya akan tutup di bawah 7.830. Karena dia close-nya kan bulan Agustus kan di sini 7830. Nah, ini aja udah minus 1,21% ya. Kalau minus itu kan berarti kan dari close sebelumnya. Tapi kalau misalkan merah atau hijau itu kan dari openingnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan September ini akan minus, artinya dia akan closing di bawah 7830. Tapi kalau misalkan dia mau merah September ini candlenya, artinya dia akan closing di bawah low di bawah opening ya, di bawah 7.600 seperti itu. Nah, kita lihat nanti kira-kira seperti apa. By view juga posisi market baru di resist ya. Ini sebelumnya high di bulan September 2024 dan sekarang kita menyentuh lagi itu by view. Dan ya
Itu kira-kira untuk IHSG. Intinya sih kalau sekarang buat patokan ya, itu kita gunakan 7650 ini sebagai support 1, 7550 support 2, lalu terakhir di 7450. Sama nggak jebol yang 7450 masih ada view bagus. Tinggal kita gunakan aja kira-kira IHSG akan seperti apa. Seperti itu. Dilihat dari rebound mungkin besok bisa melanjutkan penguatan juga selama IDR-nya tidak ada masalah ya. Seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Yang jelas 7850 sudah jadi resist. Karena sebelumnya di sini dia support, lalu di sini dia breakdown. Kalau misalkan ada kenaikan sampai 7850, mungkin di sana dia akan ada reject dulu. Karena itu baru retest yang pertama ya, atau yang biasa disebut dengan pullback maupun disebut dengan retest seperti itu. Support become resist ya. Gitu. Dan ya yang penting sama mungkin batasi resiko aja. Untuk IHSG agak panjang ya kita bahas IHSG, udah berapa menit sendiri, 15 menit sendiri nih. Gak apa-apa lah, ini market baru bumi gonjang ganjing. Kita langsung masuk berapa saham pilihan aja. Saya pengen mulai dari BBCA kemarin udah kita bahas ya. Kayak BBCA udah kita bahas kemarin. Yang itu kalau teman-teman cari view-nya BBCA bisa cek video terakhir aja. Masih on track ya. Antam kemarin kita bahas nggak? Kayak gak ya? Ya kita bahas aja. Kita bahas Antam di mana hari ini dia naik di mana hari ini Antam naik 5,26%. Candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga sangat bagus by volume ya. Sebelum kita bahas Antamnya, seperti biasa karena saham komoditas, saya pengen bahas goldnya dulu. Ini juga bagi teman-teman yang pegang saham gold bisa juga untuk pegangan lah ya. Siapa tahu bingung, mas saya punya emas nih 1 kilo atau 2 kilo, ini bagusnya masih di hold apa dijual ya. Nah kalau untuk saat ini saya rasa masih ada view untuk nge-hold dulu karena dia baru aja breakout ya. Kalau kita perhatikan sejak April 2025 emas ini kan dia kan kena puncak ya, setelah dia rally kena puncak terus dia bikin ascending nih 1, 2 dan berhasil breakout gitu. Maka terbentuk yang namanya continuation dan ada potensi emas itu akan lanjut naik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang emas itu masih bisa lanjut menguat lagi dari XAU-nya. Seperti itu. Itu outlook dari emas karena dia baru aja breakout dan juga sudah ada konfirmasi. Nah, yang jelas akan berefek pada saham-saham komoditas emas ya. Makanya juga jadi watchlist di CCS juga. Ada Antam, MDKA, PSAB udah jalan duluan dan lain sebagainya. Kemarin pun juga ini tadi pagi jadi call menu di CCS dan juga kemarin juga saya call di yang YouTube ini ya, YouTube member only. Itu salah satu watchlist sahamnya adalah Antam gitu. Entry-nya di bawah 3.000 masih dapat hari ini panic selling-nya dan sekarang naik sampai 3.200. Nah, kalau kita bahas view-nya ya, di mana Antam ini dia punya view yang namanya falling wedge ya. Dia punya falling wedge dari ini ya, yang luar ini. Karena dia punya lower high dan juga punya higher low. Seperti itu. Dia punya falling wedge dan dia punya sideways ya. Sideways-nya dari 2.800 sampai 3.250. Satu hal yang kita lihat ya, ini yang pertama falling wedge-nya sudah di break. Sebenarnya view-nya, pengen saya hilangin dulu aja deh semua biar bersih ya, biar kita nggak bingung lihatnya. Sebenarnya view-nya kayak di sini ya. Kalau kita lihat seperti di sini, ini kan pada saat itu kan dia terlihat sudah breakout ya, tapi dia tidak berhasil break high. Ya, jadi nggak ada konfirmasi. Downtrendnya sudah break. Ini pada saat tanggal 7 Agustus ya. Downtrendnya sudah dia break, tapi dia belum break high. Artinya apa? Ketika dia sudah tidak downtrend, kalau di sini kan dia masih downtrend nih, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Ketika dia sudah keluar dari downtrend, opsinya kan dua, sideways maupun uptrend. Ya, ini di bulan tanggal 7 Agustus ya. Dan karena dia belum punya high, belum punya break high, jadinya dia sideways alias same high dan juga same low. Seperti itu. Di sini dia punya structure sideways, ya. Sampai sekarang lah dia belum breakout dari sideways-nya. Dan kalau misalkan dia nanti berhasil breakout dari sideways-nya, alias itu breakout 3250, maka Antam akan keluar dari sideways dan dia akan punya structure uptrend. Seperti itu. Nah,
Itu satu. Yang kedua pasti ditanyain, kira-kira targetnya kemana Mas Antam ini? Ya seperti biasa ya, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target dari Antam. Kita tarik dari atas sampai bottomnya kemarin di bawah 2770 ya. Dan ini adalah beberapa resist dari Antam. Kalau target pertama mungkin di sini 3.300 sampai 3.450, yang mana hari ini sudah kena target ya. Target kedua di 3.660 itu high-nya. Lalu target ketiganya ada di 4.000 up seperti itu. Jadi ya 3 target dari Antam lah. Kalau saya bilang hari ini sudah kena targetnya, karena hari ini targetnya dari 3280 ya, mendekati 3300 seperti itu. Tapi kalau misalkan besok masih lanjut, ya dia bisa ke 3600. Kalau masih lanjut lagi, maka target terakhirnya di 4000 sampai 4350. Untuk support sekarang masih cukup jauh ya, bahkan baru di entry hari ini 3080 sampai 3000 ini support saat ini. Jadi kalau mau kejar memang bukan entry yang bagus ya, lebih ke yang udah punya barang aja, either itu tadi pagi ikut entry maupun ada barang nyangkut itu masih bisa hold. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, ya lebih baik wait and see dulu. Karena kalau misalkan dia mau melanjutkan sideways ya, nggak ada yang tahu ya, misalkan dia nggak jadi breakout. Kalau misalkan dia mau melanjutkan sidewaysnya bahkan turun lagi sampai 2800 pun Antam bisa seperti itu. Jadi ya perlu kita manage lah drawdownnya atau alias downside-nya seperti itu. Gak mungkin kita HK di pucuk terus gagal breakout, itu kan pasti bakal bingung juga seperti itu. Untuk support saya rasa masih di sini sekitar 3050 sampai 3000 ya, itu support satunya. Support duanya ada di area 2800. Sedangkan saat ini Antam sedang diresist. Kalau dilihat dari volumenya sih dan katalisnya ya, yang mana gold hari ini bagus, saya rasa ada potensi untuk break. Bahkan transaksi hari ini pun juga cakep, semuanya akumulasi. Dan kalau kita track ke belakang pun juga Antam ini masih konsisten akumulasi. Makanya instead of view-nya bear, saya lebih ke yang bull ya. Tuh, tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya itu tadi, gunakan area-area tadi 3300 sampai 3500. 3.300 sampai 3.450, dan kalau berhasil break maka nextnya 3.600 baru 4.000 sampai 4.300 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Antam kita lanjutkan. Big Bang saya belum pengen bahas. BBRI kemarin sama BBCA udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya BBCA ataupun BBRI, lihat view kemarin aja. BRMS ini juga gold related. PSAB kemarin udah kita bahas. Saya pengen bahas brand aja deh. Sebelumnya sebenarnya outlooknya belum berubah banyak, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba cek ya di mana hari ini brand. Turun 0,83%, tapi candlenya hijau karena dia gap down lalu menguat seperti itu. Brand juga masih belum beda jauh viewnya, di mana dia ini sudah breakout dari downtrend line. Di sini kan dia punya downtrend line ya, nih lower high, high, low, lower high, lower low. Di sini dia berhasil break, lalu membentuk sebuah uptrend channel ya. Kalau uptrendnya udah dari sini, dia punya uptrend dan sekarang sedang bertahan di uptrend channel atasnya seperti itu. Makanya pergerakannya agak terbatas walaupun kelihatan kalau bullish banget brand ini seperti itu. Terakhir view-nya dia ada ketika breakout ya, ada orang koreksi ke 8.200 lalu menguat sampai 9.900-an seperti itu, dan sekarang melemah lagi 8650 lalu ada potensi menguat lagi. Yang terjadi apa? Bisa aja dia membentuk yang namanya uptrend channel lagi ya. Dia membuat swing high dan juga swing low. Dan kalau kita perhatikan pun sepertinya ini sudah kena areanya swing low seperti itu. Jadi ya ada potensi besok brand lanjut menguat. Banyak hari ini saham-saham yang pada swing low, kayak misalkan contoh Raja itu juga pasti area swing low-nya. Dan ini brand juga kalau kita perhatikan ada swing low-nya juga. Dan selama dia tidak patah uptrend yang ini, besok brand ada potensi menguat ya untuk swing high seperti itu. Swing high artinya apa? Artinya dia akan breakout area 9850 ya. Kalau misalkan dia tidak jebol dari uptrend line ini, karena dia baru aja swing low dan sekarang jatahnya swing high. Artinya apa? Selama tidak jebol 8600 ada arah penguatan dari brand seperti itu. Itu kan juga jadi setup ya. Misalkan teman-teman mau eksekusi ya, kira-kira kan seperti itu. Entry-nya tinggal disesuaikan. Stop loss taruh bawah 8600, targetnya higher high
ya 10.300. Ketemu risk rewardnya, mau dicoba dieksekusi, tinggal sesuaikan lot sizingnya seperti itu. Yang jelas untuk sekarang support dari brand itu di 8.800 sampai 8.600, dan selama nggak jebol yang 8.600 ada potensi penguatan dari brand. Untuk support 2-nya di area 8.250. Selama nggak jebol yang 2 itu arahnya brand masih akan menguat seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya juga cakep ya, naik disertai dengan akumulasi, volumenya pun juga masih gemuk-gemuk. Ini indikasi dari pergerakan uptrend lah, seperti itu. Tuh, masih ada view upside dari brand, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjutkan. Ganteng ini, Telkom udah hammer ya. Yang bentukan kayak gini sih biasanya besok menguat. Kita bahas deh Telkom deh. Hammernya solid sekali. Oke, kita bahas Telkom, di mana hari ini dia turun 0,64%, candlenya hijau, hammer kuat, closingnya pas di pucuk. Terakhir kita bahas Telkom, kita punya view dia bearish flag ya. Ketika koreksi di sini, pullback, lalu dia lower low, jebol 3.200, maka target penurunannya adalah di 3.090. Dan pas hari ini sudah menyentuh target penurunan dan terbentuk candle hammer yang sangat bagus. Seperti itu. Ini indikasi buyer masih sangat kuat ya. Jadi ada potensi besok Telkom lanjut menguat. Nah, kalau kita coba cek ya, ini kira-kira Telkom ini rebound dari support yang mana? Dan kalau kita tarik sebuah uptrend line sih tidak kelihatan ya dia rebound dari uptrend line. Nih, yang sini kan juga sudah patah. Tuh, maka barangkali mungkin dia rebound dari support statiknya. Ya, di sini dia punya area support mungkin sekitar 3.000. Pas ya, di area support psikologis di 3.000, lalu Telkom rebound seperti itu. Kalau ngomongin putar balik sebenarnya konfirmasinya masih banyak. Cuman at least ya, kita sudah melihat di area 3.000 bayarnya sangat kuat seperti itu. Untuk sekarang mungkin kita bisa tarik sebuah trend channel juga. Downtrend channel dari Telkom ya, nih. Seperti ini, dan kalau misalkan dia berhasil breakout, maka ada potensi penguatan dari Telkom. Kita bisa tarik Fibonacci dari atas, karena sekarang kita asumsikan arahnya ke atas ya, baru aja mantul. Kita bisa tarik Fibonacci dari atas 3490 sampai low-nya di 2960, dan ini adalah beberapa resist dari Telkom seperti itu. Biasanya sih nggak hammer doang ya, kecuali dia memang kuat banget ya. Kalau memang dia mau pergerakan kuat, hammer langsung ngacir. Ya, tapi biasanya ada kaki kedua. Misalkan bikin pelemahan lagi sampai 3.000 sekian, tapi nggak jebol 2960, maka itu kesempatan entry dari Telkom. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Telkom ada pelemahan lagi ya, misalkan besok dia melemah, mendekati 3.000 dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk entry dengan stop loss ditaruh di 2960. Seperti itu. Kira-kira view-nya seperti ini. Ini kalau misalkan dikasih kaki kedua. Tapi kalau misalkan besok Telkom langsung lanjut menguat, ya bisa juga, dan target terdekatnya ada di area 3.280 sampai 3.370 di area pullback-nya. Fibo 0,618 sampai Fibo 0,786. Itu target 1. Target 2 di 3.500 high-nya, lalu target 3-nya di 3.700 up kalau dia berhasil higher high. Seperti itu. By bigger view, Telkom juga masih punya structure uptrend, jadi ya possible juga untuk menguat sampai ke sana. Tuh, walaupun sebenarnya ya dia juga punya structure downtrend ya. Nih, dia punya double top 1, top 2 breakdown, dan sekarang baru kena resist seperti itu. Tapi ya kita spesifik ke view kecil aja untuk Telkom ini, karena ya kalau menurut saya juga view-nya masih bagus. Selama nggak jebol yang 2960, Telkom arahnya sudah ke atas. Kalau punya barang atau baru pengen entry, bisa dimanfaatkan view ini. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, hari ini terjadi big akumulasi, tapi kalau kita bandingkan ke belakang ya, masih sangat konsisten akumulasinya. Belum ada buangan sama sekali lah, seperti itu. Batasi resiko aja, so far view-nya masih oke. Itu untuk Telkom. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek MDKA juga gold related ya. Tuh, kemarin udah kita bahas, itu ya masih bagus juga. MDKA BRPT baru hammer, PTRO untuk gap itu saham satu ya, satu itu maksudnya mirip sama kayak IHSG lah. IHSG naik, ini kan kalau kita perhatikan chartnya mirip banget sama IHSG. Alpha
Pani rebound. Kemarin udah kita bahas juga Pani. Masih on track ini view-nya ya. Jelas dia belum patah dari uptrendnya. Kalau bagus ya nyamping dulu nih, sekalian swing low, nanti baru swing high. Cuman ya suka-suka emitennya ya. Kita bahas apa nih? WRG udah malah buy on weakness. Kita bahas deh WRG deh. Ini udah kena target soalnya. Oke, kita bahas WRG di mana hari ini dia turun 6%, candlenya ada buyer dan volumenya pun juga terlihat masih kecil. Terakhir WRG dia downtrend ya, kalau kita zoom out ya. Ini saham downtrend dari tahun 2021, hype-nya Tekno juga. Sama, slope-nya di sini kuat, slope-nya di sini melemah dan akhirnya dia sideways dan sudah keluar dari sideways-nya ya. Karena dia sudah punya higher high seperti itu. Menarik sebenarnya karena dia sudah reversal dan harusnya itu stage baru dimulai ya. Karena dia baru aja dari awalnya downtrend jadi sideways dan sekarang jadi uptrend. Artinya masih ada peluang menarik lah dari WRG. Terakhir dia sideways di bawah nih, same high same low, berhasil breakout, bikin higher low, lalu dia higher high sekarang naik sampai 226. Kalau kita perhatikan area tersebut adalah target higher high-nya nih ya di 226 sampai 276. Lalu juga kalau kita lihat WRG ini cenderung bikin yang namanya rising wedge ya. Nih. Dia bikin rising wedge lah di area tersebut. Tuh, makanya dia koreksi ya ketika breakdown dan turun sampai 162. Itu adalah area support dari WRG dan hari ini low-nya pun di 166 seperti itu. Ini juga neckline di mana sebelumnya dia high, low, dia higher high. Dan ya selama nggak jebol area yang 160 WRG ini ada potensi bottoming, artinya koreksinya udah selesai dan bersiap untuk lanjut menguat lagi. Kalau kita lihat dari slope-nya ini sangat kuat ya, dan ya kalau kita tarik uptrend channel pun juga belum kena line lah ya tuh. Jadi ya masih ada potensi penguatan dari WRG seperti itu. Ya mungkin kena yang ini ya. Nih, dia sudah swing low dan selama tidak lower low ada potensi dia akan swing high setelah ini dari WRG ini. Seperti itu. Yang jelas view-nya dia sudah punya uptrend, tinggal sesuaikan entry aja kalau pengen entry. Untuk support terdekatnya di 166 sampai 162 dan selama nggak jebol area tersebut ada potensi swing high dari WRG. Pertanyaannya, pas sampai mana Mas kalau misalkan dia naik ya? Ya kita asumsikan aja hari ini sudah bottom ya, alias tidak membentuk lower low lagi, maka kita bisa tarik atas sampai bawah 242 sampai 166 dan ini adalah beberapa resist dari WRG. Ya, kalau dia berhasil lewat 181, nextnya 191, 200, lalu 208 sampai 222. Itu target 1 ya di area pullback 208 sampai 222. Target 2-nya di high di 242, lalu target 3-nya di higher high itu 278 sampai 304 seperti itu. Atau gampangnya ya karena ini saham yang impulse atau kenaikannya kuat, kita bisa pakai moving average ya. Untuk ngecek ini pas kena EMA 20, nah kita bisa gunakan EMA 20 nya sebagai support dynamicnya seperti itu. Karena ya cocok lah saham-saham yang pergerakannya kayak gini pakai EMA, karena ya itu yang jelas dia sudah kena support selama tidak lower low, ada potensi penguatan dari WRG. Dan kalau kita lihat transaksinya hari ini masih cenderung distribusi. Tapi kalau kita track ke belakang pun juga dia cenderung distribusi. Jadi mungkin tidak relevan dengan indikator ini ya, kenaikan maupun penurunannya. Ininya pure price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk WRG, mungkin satu lagi kita bahas ya. Nah kebetulan hari ini juga saya ada acara harus keluar habis ini. Saya pengen coba cek KLP ya, kemarin udah kita bahas ya. Adi ini strong ini hari ini. Saya pengen coba cek apa ya.
dia gap down menguat juga, tapi masih sideways. Apa yang kita bahas ya? Dari dulu view-nya masih sideways soalnya. MTech ikut rebound juga. Ini masih sehat banget ini MTech ini. Harusnya kena uptrend line ini. Nah kan, dia meleson uptrend line lah. Ini bisa ke area pullback ini besok. Archie, Adaro belum pada berhasil break high ya, karena marketnya juga gini. DSSA, Goto, SCMA juga mirip-mirip. Energi, Pekeo malah lower low ya. Unit Tractor, NCKL, Bumi, Slish, INKP juga ya, banyak yang chartnya berubah ya. Kita bahas satu aja deh, Raja ini ya, pas muncul juga. Kita bahas Raja, di mana dia hari ini turun 1,9%. Candlenya cukup bagus ya, ada buyer yang muncul dan volumenya pun tapi masih belum terlalu besar. Terakhir Raja kita punya view downtrend, dia sudah break. Kita punya view cup handle, dia sudah break, tapi ternyata dia lebih memilih yang uptrend channel ya, dimana terakhir dia naik sampai 3.300 itu saya yakin banyak yang kegocek ya waktu itu ya, karena di sini ya ada potensi cup and handle nih, ini cup lalu ini handle, dikiranya mau langsung ngacir tapi ternyata ini cenderung ke uptrend channel, dan ya setelah swing high terjadilah swing low. Dia jebol 2.900 lalu akhirnya turun swing low sampai 2.500. Kalau kita tarik Fibo memang sudah kena area swing low-nya ya, itu di Fibo 0,61826 sampai 2.500. 0,618 sampai 0,786. Dan mirip sama kayak view yang lain, karena ini barusan dia rebound. Selama dia tidak lower low alias tidak jebol 2.400, Raja ini arahnya ke atas ya. Nih, dia ada arah ke atas lah selama tidak jebol 2.400. Kita bisa tarik Fibo juga dari atas 3270 sampai bottom di 2.400, dan ini adalah beberapa resist dari si Raja seperti itu. Untuk support kita bisa gunakan mungkin sekitar 2.500 ya, karena sifatnya masih spec buy. Antri agak bawah aja 2.500 sampai 2.400, lalu stop loss taruh di bawah 2.400 ya. Dan untuk resist gunakan Fibo ini. Seperti biasa, target pertama area pullback dulu 0,618 sampai 0,786 itu di 2.900 sampai 3.050. Lalu setelah itu di 3.260 same high-nya. Lalu kalau dia mau swing high ada di area 3.600 sampai 3.950 seperti itu. Untuk sekarang yang perlu di-maintain adalah low-nya aja. Selama nggak jebol yang 2.400 ada potensi penguatan dari Raja karena dia masih punya uptrend juga seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya cenderung netral ya, ada akum dan juga distribusi, tapi setidaknya masih ada net lah dari tarikan terakhir dari Raja ini. Ini ikuti price action aja, selama nggak jebol 2.400 ada potensi penguatan. Mungkin barangkali teman-teman ada yang nyangkut ya, karena kegocek di atas dan lain sebagainya, itu bisa manfaatkan untuk atur porsi ketika Raja nanti menguat, seperti itu. Dan ya, gunakan area tadi, cukup bulat angkanya, 24, 25 atau 26, 27, 28, 29, 30, 50, baru 3260 seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support teman-teman gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.